Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah, SEMM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Profesi, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Di sini yang pertama ada Fitrotun Failasufah dengan NIM 1807211000069. Dan yang kedua di sini ada Aisyatul Jannah dengan NIM 1807211000173. Di sini kami akan membahas mengenai etiket berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrotun Failasufah dengan NIM 069. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian etiket berkenalan dan juga tata cara dari etiket berkenalan. Sebelum saya membahas mengenai tata cara etiket berkenalan, maka saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian etiket berkenalan. Pengertian etiket berkenalan. Menurut Kazmir, etiket merupakan suatu tata cara yang dilakukan yang berhubungan dengan manusia lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etiket merupakan suatu tata cara atau tata krama yang mencerminkan suatu sikap yang sopan dan santun yang dilakukan dan digunakan oleh setiap orang dalam melakukan interaksi dengan orang lain secara baik dan benar. Salah satu contoh dari etiket adalah berkenalan. Berkenalan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yakni agar bisa saling mengenal satu sama lain. Dengan mengenal orang lain, maka akan menambah relasi atau teman. Berkenalan dengan orang lain dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan akhir atau kesan yang baik pula. Saat suatu perkenalan dilakukan dengan orang baru, sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Berkomunikasi secara baik dan benar dalam suatu perkenalan itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi, etiket berkenalan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan agar dapat mengenal seseorang. Pertemuan pertama saat melakukan perkenalan dengan orang lain, maka yang dilakukan oleh seseorang saat pertama kali bertemu tersebut akan melahirkan suatu kesan serta pandangan tertentu dari setiap masing-masing individu yang saling berkenalan. Apabila saat berkenalan dengan menggunakan tata cara yang salah, maka akibatnya akan dinilai buruk oleh orang yang diajak berkenalan tersebut. Maka, etiket berkenalan yang baik merupakan sebuah patokan utama untuk menilai seseorang saat pertama kali bertemu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etiket berkenalan merupakan suatu tata cara atau sikap sopan dan santun yang baik dan benar serta beradab yang harus dilakukan saat pertama kali mengenal orang lain atau saat melakukan interaksi, yakni berkenalan dengan orang yang baru dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyatul Jannah sebagai pemateri kedua dan juga keempat yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam etiket berkenalan dan juga hal-hal yang harus dihindari dalam etiket berkenalan. Sebenarnya tidak ada prinsip-prinsip khusus untuk etiket berkenalan, hanya saja saya jelaskan untuk mengingatkan kembali kepada prinsip-prinsip dasar etiket, baik itu berkenalan dan juga etiket lainnya. Prinsip yang pertama yaitu prinsip menghargai. Hal ini berkaitan dengan perbedaan, seperti berbeda dalam keyakinan, dalam ras, dan juga hal-hal lainnya. Ketika kita menghargai perbedaan orang lain dengan kita, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Dan juga yang kedua ada prinsip empati. Prinsip ini yaitu berarti bagaimana kita menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi sebelum kita bertindak ataupun berucap kata, ada baiknya kita memikirkan terlebih dahulu apakah itu berpengaruh atau tidaknya kepada orang yang kita ajak berkenalan. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kejujuran. Prinsip ini juga sangat penting karena lebih baik kita berkata jujur daripada berkata bohong, meskipun itu
lebih menyenangkan bagi orang lain. Selanjutnya yakni saya akan membahas mengenai tata cara etiket berkenalan. Tata cara dalam etiket berkenalan itu sangat diperlukan agar orang yang diajak berkenalan memberikan kesan yang baik. Penerapan tata cara etiket berkenalan juga harus dilakukan dengan menerapkan gaya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dan benar merupakan suatu cara yang tepat untuk menjalin hubungan dengan seseorang atau untuk mencari relasi dan pertemanan. Etiket berkenalan yang baik dan benar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berkenalan dilakukan dengan cara berdiri dan memakai baju yang sopan dan rapi. Yang kedua, berkenalan dilakukan dengan saling berhadapan. Cara yang ketiga yakni dengan mengucapkan salam atau dengan mengucapkan sapaan. Yang keempat yakni memandang wajah orang yang diajak berkenalan dengan ramah dan melakukan kontak mata dengan jelas. Yang kelima yakni berjabat tangan dengan badan sedikit dibungkukkan dan kepala dianggukkan, serta tangan diayunkan pelan selama 3 detik dengan 3 kali ayunan. Cara yang keenam yakni sebutkan nama Anda dengan jelas, baik itu nama panjang maupun nama panggilan. Cara yang ketujuh yakni ajak orang tersebut untuk mengobrol, seperti tanyakan tempat tinggal dan di mana tempat bekerja orang tersebut. Cara yang ke-8 yakni akhiri percakapan dengan kalimat yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang yang kita ajak berkenalan. Selain yang telah dijelaskan tadi, supaya seseorang bisa mengenal kita dengan rasa yang nyaman dan juga menyenangkan, maka seharusnya kita menghindari hal-hal berikut. Seperti yang telah dilakukan barusan, seharusnya itu adalah hal yang harus dihindari dalam etiket berkenalan. Karena hal tersebut nantinya akan dicap aneh oleh orang lain terhadap kita. Dan yang kedua, seharusnya jangan tanyakan hal-hal yang bersifat terlalu pribadi kepada orang yang baru saja kita ajak berkenalan. Salam kenal ya, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbaknya sendirian aja, ya, tapi sekian. Kerja Mbak di sini? Kerja Mbak? Kerja apa Mbak? Sebagai asisten advokat di kantornya Bapak Ihsan Hadian. Gajinya berapa Mbak? Seperti yang barusan, itu adalah hal yang terlalu pribadi untuk ditanyakan kepada orang yang baru kita kenal. Maka sebaiknya kita tanyakan hal-hal yang umum saja, seperti nama, tempat kerja, dan juga hal-hal lainnya yang berbau umum untuk perkenalan di awal. Dan yang ketiga, hindari untuk mengajak lawan jenis yang baru saja dikenal untuk langsung bermain ke rumah. Sudah lama Pak tinggalnya di sini? Alhamdulillah sudah 2 tahun saya tinggal di Pamekasan. Oh gitu. Boleh lah Pak kapan-kapan main ke rumah. Boleh. Seperti contoh berkenalan dengan lawan jenis yang barusan. Hal itu seharusnya dihindari karena akan menimbulkan penilaian sebagai berkenalan yang agresif dan juga kasar. Mungkin itu saja dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.